Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Hidayati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk penilaian uji kinerja. Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Pada materi gaya diskusi kita, mata gaya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di unit kerja saya SD Negeri 1 Tendengan, Kecamatan Karangse, Kabupaten Boyolali. Selamat menyaksikan. Saya Viola Maritza dan teman-teman kelas 4 SD Negeri 1 Bantengan siap mendukung Bu Fia dalam kegiatan uji kinerja hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Semangat Bu Fia! Sudah siap untuk pembelajaran? Mana semangatmu? Semangat! Iya! Sekarang anak-anak boleh masuk kelas, yuk kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Hurra! Sebelum kegiatan belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Viola temannya untuk dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa semoga apa yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Coba guru cek dulu ya, yang tidak berangkat siapa? Ada Mbak Aida hadir, Mas Araf hadir, Mbak Cindy hadir, Mbak Kalista, Mas Evan hadir, Mas Galang, Mbak Devi, Mbak Viola, dan Mas Junior hadir. Jadi anak-anak semuanya hadir ya. Alhamdulillah, anak-anak semua diberikan kesehatan. Yuk, sebelum belajar biar tambah semangat, mari kita nyanyi dulu. Semuanya berdiri. Ada yang tahu ini lagu apa? Yeah. Tanah
kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Yo, yang semangat. Silahkan duduk. Anak-anak masih ingat tidak dengan pembelajaran sebelumnya? Masih coba tentang apa? Wujud-wujud benda. Tentang perubahan wujud benda. Anak-anak masih ingat tidak? Wujud benda itu ada apa saja? Cair, padat, dan gas. Cair, padat, dan gas. Kemudian kalau perubahan wujud bendanya anak-anak masih ingat tidak? Apa saja coba? Air menjadi es namanya? Membeku. Setelah membeku apa? Mencair. Membeku, mencair, menyublim, mengkristal, mengembun. Nah, dari semua itu, perubahan wujud zat itu, kenapa kok bisa mengkristal, mengembun? Disebabkan karena adanya kalor. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bab 3, bab 3, gaya di sekitar kita, submaterinya macam-macam gaya. Nah, nanti anak-anak dengan melakukan kegiatan tanya jawab, nanti anak-anak akan dapat mengetahui yang namanya apa sih itu gaya. Nah, anak-anak juga nanti akan menganalisis macam-macam gaya. Gaya itu ada bermacam-macam. Anak-anak juga nanti akan berdiskusi dengan temannya ya. Anak-anak akan berdiskusi dengan temannya membahas tentang macam-macam gaya. Setelah itu anak-anak nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang anak-anak lakukan. Nah, dengan belajar gaya, anak-anak nanti jadi tahu apa? Tahu misalnya, oh kita itu nanti misalnya ada barang yang nyelip, kita bisa mengambil menggunakan magnet. Oh nanti kita tahu kenapa kok kipas angin itu bisa muter, karena adanya gaya listrik. Dia diberi gaya listrik, nanti kipasnya bisa nyala. Kemudian anak-anak nanti tahu kenapa kok mobil yang awalnya jalan kok bisa berhenti, tiba-tiba berhenti. Nah itu disebabkan karena adanya gaya, gitu ya. Sudah siap? Coba kelas 4 hebat. Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Coba sekali lagi. Kita tepuk champion. Bisa? Yuk. 1, 2, 3.
Ada yang tahu ini anak sedang apa? Mendorong meja. Nah, ketika anak tersebut mendorong meja, apa yang akan terjadi? Mejanya bergerak. Meja yang tadinya diam, meja yang tadinya diam, ketika didorong akan bergerak atau berpindah tempat atau juga bergeser. Kalau mejanya ditarik, apa yang akan terjadi? Mundur. Mejanya juga akan bergeser atau berpindah tempat. Hal itu disebabkan karena apa tadi? Adanya gaya yang diberikan oleh anak tersebut. Nah, ada yang tahu tidak gaya itu apa? Gaya itu apa? Gaya adalah apa? Tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu yang awalnya diam bisa bergerak. Yang awalnya bergerak bisa diam. Atau juga gaya juga bisa merubah bentuk benda. Pernah main plastisin enggak? Malam. Nah, ketika kita berikan tekanan, nah plastisin itu akan apa? Berubah bentuk. Nah, gaya itu ada macam-macam. Ya. Ada apa itu? Gaya otot, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya pegas, dan gaya gesek. Ada yang mau membacakan gaya otot itu apa? Siapa yang mau membacakan, ngaco? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia apabila menggunakan otot pada tubuh mereka. Contoh, anak yang sedang menarik atau mendorong meja, sapi yang sedang menarik gerobak. Ya, gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan menggunakan otot yang ada pada tubuh mereka. Selanjutnya ada gaya gesek. Ya, siapa yang membacakan? Gaya gesek, yuk. Ya, sini. Ya. Begini. Ya. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda. Tepuk tangan. Nah, kemudian, gaya gesek coba contoh anak-anak contoh. Ketika anak-anak gesek-gesek ke tangannya, apa yang terjadi? Rasanya apa? Panas, ya. Adanya gesekan yang berlawanan arah dengan gerak-gerak. Nah, ketika tangannya kita digesek, lama-kelamaan akan apa? Terasa panas karena menghasilkan kalor. Nah, gaya gesek itu kan dipengaruhi oleh kasarnya atau licinnya permukaan. Semakin licin permukaan, gaya geseknya semakin kecil. Dan semakin kasar permukaannya, gaya geseknya semakin besar. Contohnya ketika anak-anak bermain sepeda, ban sepedanya halus, dan kemudian lantainya halus. Apa yang terjadi? Kepleset. Pernah Mas Evan? Iya, karena apa? Tidak adanya atau sedikitnya gaya gesek yang dihasilkan. Artinya apa? Akhirnya terpleset. Kemudian ada gaya magnet. Ya, siapa yang mau membacakan? Gaya magnet Adalah gaya tarik atau tolak yang dimiliki oleh benda-benda yang bersifat magnet. Sifat magnet, jika kedua kutub magnet yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Jika kedua kutub magnet yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik menolak. Nah, ini contohnya. Ya. Ini yang Bu Guru pegang ini namanya apa?
Nah, sifat magnet apabila ini kan dua kutub ya, pada magnet dua kutub. Ada kutub selatan dan kutub utara, pokoknya beda warna. Jika kutub yang beda warna atau berbeda warnanya, beda kutubnya didekatkan akan apa? Tarik menarik itu menempel. Oke. Ketika kutub yang sama warnanya ditempel, ora gelem. Tidak mau. Iya, tolak menolak gitu. Itu yang terjadi pada gaya magnet. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi, siapa yang mau membacakan? Gaya gravitasi adalah gaya yang berasal dari gaya tarik bumi yang menyebabkan benda-benda di bumi bisa berpijak di tanah. Contoh, buah jatuh dari atas pohon. Bola yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Terima kasih Mas Evan. Jadi gaya gravitasi adalah gaya yang berasal dari gaya tarik bumi yang menyebabkan benda tersebut jatuh ke bumi. Pinjam. Ketika bola yang Bu Guru pegang ini, ya, saya tak umbulkan, apakah akan naik ke atas atau kemana? Coba. Iya, karena adanya apa? Gaya gravitasi. Di luar angkasa itu, kenapa kok astronot tidak bisa menginjakkan tanah? Nggih. Karena di luar angkasa itu tidak ada gaya tarik bumi, nggih, atau tidak ada gravitasi. Jadi mereka itu terbang seperti itu. Selanjutnya ada gaya pegas. Siapa yang mau membaca? Silakan dibaca. Gaya pegas adalah gaya tarikan yang ditimbulkan oleh pegas. Misalnya, karet gelang yang direnggangkan akan menimbulkan gaya ke arahnya bendanya. Gaya pegas timbul karena sifat elastik lenting. Gaya pegas ada pada benda elastis. Ya, biasanya gaya pegas itu terdapat pada ketapel atau pelintengan. Selain itu, gaya pegas juga bisa terdapat pada busur panah. Ada yang punya pelintengan? Ya. Ketika ditarik gini, dia akan apa? Elastis. Nggih. Nah, biasanya ini fungsinya untuk apa sih ketapel ini? Memetik buah, bisa ya? Terus untuk apa lagi ini? Untuk tembak-tembak apa? Dijepret kayak gitu ya. Nah, ini mainan tradisional gitu. Kemudian gaya pegas. Ada yang terakhir gaya listrik. Yo, siapa? Ya, Mbak Siti, silakan. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Gaya listrik misalnya terdapat pada sisir dan penggaris plastik yang telah digosokkan dengan rambut kering sehingga dapat menarik sebakan kertas-kertas kecil. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melakukan percobaan dan diskusi. Anak-anak Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok, nggih. Kelompok 1 kelompok Insinyur Soekarno, kelompok 2 kelompok Ki Hajar Dewantara, dan kelompok 3 kelompok Pati Murah. Di sini Bu Guru akan membagikan LKPD, nggih, atau lembar kerja peserta didik. Nanti setiap kelompok mendapatkan 1, kemudian anak-anak mengisi identitas yang ada pada halaman depan LKPD, nggih. Kemudian coba dibuka dulu, nggak Pak? Dibuka dulu isinya, dibuka dulu. Nah, selanjutnya dibuka lagi. Ini. Nah, ada kegiatan percobaan yang harus anak-anak lakukan.
silahkan dipraktekkan, nggih. Dipraktekkan kemudian diisi LKPD-nya, nggih. Sudah siap? Sudah siap? Yo, tepuk krek dor, tepuk 1, krek, tepuk 2, krek krek dor dor, tepuk 3, krek 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 dor dor dor, tepuk 1 2 3, krek dor, krek krek dor dor, krek 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 dor dor dor. Sudah siap ya? Silahkan didiskusikan bersama teman sekelompok. Sudah selesai? Sudah. Ya, silahkan siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ya, kelompok Soekarno dulu. Silahkan maju. Jangan lupa LKPD-nya dibawa. Kami dari kelompok Soekarno akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari percobaan macam-macam gaya. Perkenalkan, saya Galang dan teman saya Viola dan satu lagi Devi. Kelompok IR Soekarno, Bravo, bravo, bravo. Kegiatan 1. Doronglah meja yang ada di depanmu. Hal apa yang akan terjadi? Meja yang ada di depan akan bergesek dan bergerak. Tariklah meja yang ada di depanmu. Hal apa yang akan terjadi? Meja yang ada di depan akan bergerak. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gaya otot pada manusia. Kegiatan 2. Ambillah magnet yang ada di meja kalian dan dekatkan dengan peniti besi paku. Apa yang terjadi? Magnet akan tarik-menarik. Ambillah magnet yang ada di meja kalian dan dekatkan dengan kertas kain karet. Magnet akan tolak-menolak. Hal tersebut dapat terjadi karena
hanya akan menarik benda yang mengandung elektromagnetik. Tepuk tangan untuk kelompok masker dan kelompok Insinyur Soekarno. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, kemudian siapa lagi yang mau maju? Kelompok Patimura. Jaya, luar biasa. Kami dari kelompok Patimura akan memprestasikan diskusi kami tentang macam-macam gaya. Perkenalkan, nama saya Al-A'raf dan teman saya Cindy dan lagi teman saya Aida. Kegiatan 3 langkah kegiatan. Ambillah penggaris plastik yang ada di meja. Kemudian potong kertas menjadi ukuran kecil-kecil. Gosokkan penggaris plastik pada kepala. Tempelkan penggaris yang telah digosok ke potongan kertas. Yang terjadi adalah kertas akan menempel di penggaris. Hal tersebut dapat terjadi karena ada gravitasi bumi. Kegiatan 4, langkah kegiatan. Ambillah bola yang ada di meja. Kemudian lemparkanlah bola tersebut ke atas. Yang terjadi adalah bola akan jatuh ke bawah. Hal tersebut dapat terjadi karena gravitasi bumi. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok Patimura. Tadi anak-anak sudah melakukan percobaan dan berdiskusi dengan teman satu kelompok ya. Anak-anak sudah melakukan percobaan tentang apa saja tadi? Mendorong meja. Hal apa yang terjadi? Bergeser, meja akan bergeser dan berpindah tempat. Meja yang didorong atau ditarik oleh manusia akan apa? Berpindah tempat. Kenapa kok bisa berpindah tempat? Iya, karena ada gaya otot pada siapa? Pada manusia. Percobaan kedua tadi tentang apa? Magnet. Magnet apabila didekatkan di benda besi akan menempel atau tarik menarik. Kemudian jika magnet diletakkan pada penggaris atau benda plastik atau benda kertas, apa yang terjadi? Tidak akan menempel. Kemudian percobaan selanjutnya gaya pegas, ketapel ya. Ketapel ketika ditarik, secara kencang kita lepaskan, batunya akan kemana? Akan melesat ya, melesat. Karena kenapa kok bisa melesat? Karena ada karet atau benda elastis yang ada pada ketapel. Yang terakhir, tadi kita percobaan apa? Menggesek-gesekkan penggaris pada apa? Rambut. Kemudian apa yang terjadi? Iya, garisan atau penggaris yang digesek-gesekkan pada rambut, yang kemudian kita juga memotong-motong kertas menjadi kecil-kecil, digesek pada rambut yang kering. Apa yang terjadi? Iya, kertas-kertas tersebut akan menempel pada penggaris. Kenapa sih kok bisa menempel? Ada kandungan listrik, elektron ya, yang ada pada rambut, sehingga tadi penggaris tadi bisa menarik kertas yang kecil-kecil tersebut. Benda listrik tadi itu kan ada ya, yang kalian lakukan tadi namanya percobaan listrik statis. Kalau percobaan listrik dinamis, ketika kita menyalakan lampu pada saklar, jadi saklar kita tekan, nanti ada aliran listrik yang mengalir pada kabel, kemudian mengalir ke lampu, akhirnya lampunya bisa menyala. Paham?
Ada yang ditanyakan? Kalau gitu Bu Guru yang tanya. Ya. Coba. Mengapa bola yang dijatuhkan, kenapa kok bisa jatuhnya ke bawah? Iya, karena adanya gaya gravitasi. Bu Guru ini punya lagu tentang macam-macam gaya supaya anak-anak nanti bisa mengingat materi dengan baik. Yuk, macam-macam gaya, ada banyak jenisnya. Gaya gravitasi dan juga gaya otot. Ada gaya pegas, ada juga gaya gesek. Ada gaya magnet, ada juga gaya listrik. Contoh gaya gesek, menghapus papan tulis. Contoh gaya magnet, bersihkan benda magnet. Contoh gravitasi, benda jatuh dari atas. Contoh gaya otot, mendorong kursi dan meja. Contoh gaya listrik, menyalakan kipas. Contoh gaya pegas, melesatkan busur. Contoh gaya listrik, menyalakan kipas. Contoh gaya pegas, melesatkan busur. Bisa? Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah anak-anak sudah belajar, mari kita mengerjakan soal evaluasi. Nah, biasanya Bu Guru mengerjakan soal evaluasi hanya membagikan kertas, nggih. Sekarang beda. Kita akan menyekan atau memfoto barcode yang ada di depan, nggih. Nanti satu-satu, nggak usah gerudukan, ya. Satu-satu nyeken barcode yang ada di depan, kemudian klik telusuri atau klik buka situs. Nanti anak-anak akan masuk ke soal evaluasi dalam bentuk game. Sudah siap? Coba Bu Guru mengecek semangatnya. B1, B2, B3. Good job. Nah, ya silahkan, HP-nya sudah siap? Sudah. Yuk, siapa yang mau menyeken dulu? Oh, salah. Re 3. Sudah selesai? Sudah. Gimana? Dapat skornya bagus apa tidak? Bagus. Ada yang betul semua? Ada. Ada. Ada yang salah banyak? Tidak. Wah, berarti pembelajaran hari ini berkesan ya. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa sih? Apa? Presentasi. Apa, Mas? Kita belajar tentang gaya. Kemudian apa lagi? Menyanyi. Kemudian ada yang ingat tadi kita melakukan apa? Percobaan atau eksperimen. Tentang apa? Tentang macam-macam gaya. Apa saja tadi percobaannya? Oh iya, penggaris digesek-gesekkan pada rambut. Hasilnya apa yang terjadi?
Iya, kertas menempel pada penggaris. Kemudian kita percobaan dengan menggunakan magnet. Apa yang terjadi? Apa? Magnet yang ditempelkan pada besi. Iya, menempel pada magnet. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak senang? Kenapa kok bisa senang? Kenapa? Dapat ilmu terus apa lagi? Ada hal yang beda ya? Mengetahui gaya apa lagi? Bermain game. Biasanya kita mengerjakan soal evaluasi dengan mengerjakan di kertas. Tapi kita kali ini kita mengerjakan game. Senang nggak main game? Main game tapi juga bikin pinter. Nah, besok ya pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai energi yang ada di sekitar kita. Ada energi listrik, ada energi gerak seperti itu ya. Sudah siap belajar? Ya, jangan lupa besok dipelajari ya. Di buku mainnya dikurangi. Sebelum pulang, Bu Guru ada lagu. Ya, semuanya berdiri. Yuk konco dolanan ning jaba. Padang bulan padane kaya ina. Rembulan sing awe-awe. Kelehake ojo turu sore. Tepuk tangan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Silahkan anak beres-beres. Silahkan Mas Galang temannya untuk dipimpin berdoa. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Mohon maaf apabila Bu Guru banyak salah. Sekian. Wassalamualaikum.